Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Rusdi Satria Ridwan dalam kuliah ilmu penyakit umum, fokus penyakit infeksi pada sistem pencernaan, bagian 3. Bakteri berikutnya adalah Clostridium difficile. Adalah bakteri batang bersifat anaerobik gram positif. Bakteri ini menginduksi peradangan di usus melalui dua racun yaitu TCDA dan TCDB. Umumnya ditemukan dalam bentuk tidak aktif di usus 5-10% orang sehat dan juga pada hewan seperti kuda, babi, dan sapi. Jadi sebenarnya Clostridium difficile termasuk flora normal yang merupakan bed bakteri yang menjadi oportunistik menyebabkan enterokolitis karena penggunaan antibiotik. Melemahnya mikrobiota setelah pengobatan antibiotik memfasilitasi pertumbuhan berlebihan dari Clostridium difficile yang secara alami resisten terhadap antibiotik umum karena kemampuannya dalam membentuk spora. Penyakit Clostridium difficile paling sering mengenai orang lansia di rumah sakit atau di fasilitas-fasilitas perawatan jangka panjang, dan biasanya terjadi setelah penggunaan obat antibiotika jangka lama. Orang dengan gangguan sistem kekebalan atau riwayat infeksi Clostridium difficile sebelumnya juga berisiko lebih tinggi. Ini adalah hasil foto kolonoskopi pada dinding usus. Terlihat lapisan yang berwarna kuning di dinding usus yang disebut colitis pseudomembran. Adalah akibat racun Clostridium difficile yang menyerang dinding usus. Difficile adalah bahasa Prancis untuk kata sulit, label yang tepat untuk patogen ini, karena di luar tubuh manusia, Clostridium difficile sebagai spora yang stabil yang bisa bertahan selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Dalam sistem pencernaan manusia, Clostridium difficile kebal terhadap antibiotik yang paling umum untuk penyakit usus, membuat pengobatan menjadi sulit. Hidaxomycin dan vancomycin adalah antibiotik yang tepat untuk infeksi Clostridium difficile. Pada kasus berulang, pasien diberi transplantasi mikrobiota tinja. Ini dapat membantu memulihkan bakteri usus yang sehat. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan keracunan makanan karena infeksi bakteri. Beberapa penyakit yang kita sebut keracunan makanan sebenarnya adalah infeksi. Bahasa Inggrisnya foodborne illness. Keracunan makanan diakibatkan tertelannya racun yang disekresikan oleh bakteri yang tumbuh di makanan yang telah terkontaminasi bakteri. Staphylococcus aureus adalah salah satu bakteri yang menyebabkan keracunan makanan. Bakteri berbentuk kokus, gram positif, bergerombol seperti anggur dan warna keemasan di bawah mikroskop. Staphylococcus menyenangi makanan seperti mayones atau krim, pie, dan lain-lain. Racun bakteri ini biasanya menyebabkan gastroenteritis, muntah dan diare dalam waktu kurang dari 4-8 jam setelah menyantap makanan yang terkontaminasi. Bakteri ini mengenai lebih banyak orang dan lebih cepat daripada yang disebabkan oleh infeksi salmonella atau penyebab gastroenteritis umum lainnya. Escherichia coli membutuhkan 1 hingga 2 hari untuk bisa menimbulkan gejala. Bakteri kedua adalah Clostridium botulinum, penyebab keracunan makanan. Clostridium botulismus adalah bakteri gram positif batang yang anaerobik, pembuat spora, motil dengan kemampuan memproduksi neurotoksin botulinum. Bakteri ini adalah yang umum ada di tanah, yang mungkin tidak mati karena suhu memasak yang tidak cukup, terutama dalam pemrosesan makanan kaleng. Racun yang terbentuk adalah
neurotoksin yang sangat kuat, menyebabkan kelumpuhan, gejala-gejala neurologis. Hanya seujung sendok makan saja bisa berakibat fatal. Bakteri berikutnya penyebab keracunan makanan adalah Clostridium perfringens, yaitu bakteri yang berbentuk batang, anaerob, gram positif, dan membentuk spora. Clostridium perfringens selalu ada di alam, ditemukan sebagai unsur pembusukan vegetasi. Juga ada di usus manusia dan vertebrata lainnya, juga di sedimen laut dan sedimen tanah. Clostridium perfringens adalah penyebab keracunan makanan yang paling umum di Amerika Serikat. Biasanya melalui saus tomat yang kadaluarsa atau terkontaminasi. Bakteri berikutnya adalah Bacillus cereus. Bakteri ini adalah bakteri gram positif, berbentuk batang, bisa anaerob atau fakultatif anaerobik, motil, beta hemolitik, dan umumnya ditemukan di tanah dan makanan. Bakteri ini sering terdapat pada hidangan nasi yang terlalu lama dibiarkan di luar, sampai beberapa jam. Dikenal juga sebagai keracunan nasi goreng. Selanjutnya berikut ini adalah beberapa virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pencernakan. Yang pertama adalah virus yang menyebabkan parotitis epidemika. Disebabkan oleh virus RNA beruntai tunggal, terbungkus amplop, termasuk genus Orthobulavirus dari famili Paramyxovirus. Manusia adalah satu-satunya inang alami virus ini. Dikenal sebagai gondongan atau mumps, penyakit kelenjar parotis. Dimulai dengan demam beberapa hari, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, dan hilang nafsu makan. Kemudian kelenjar ludah membengkak. Anak ini mengalami parotitis epidemika atau mumps pada kelenjar parotisnya, terlihat membengkak. Gondongan atau mumps sangat menular. Penyebarannya mudah melalui batuk dan bersin atau menyentuh benda atau permukaan tangan yang tidak dicuci. 5 cara pencegahan gondongan yang efektif. Pertama, pasien harus dijauhkan dari orang-orang lain minimal 5 hari sejak timbulnya gejala. Kedua, mendorong pasien untuk mempraktekkan cuci tangan yang baik. Ketiga, mendorong pasien menutup mulut dengan tisu atau tangan bila bersin atau batuk. Keempat, peralatan makan dan minuman pasien tidak boleh digunakan oleh orang lain. Kelima, permukaan yang sering disentuh oleh pasien harus terus disterilkan. Sudah ada vaksinasi yang efektif. Virus berikutnya adalah penyebab gastroenteritis virus atau stomach flu. Penyebabnya adalah virus rotavirus dan norovirus. Virus ini menyebabkan gastroenteritis, yaitu peradangan lambung dan usus. Gastroenteritis virus disebut juga stomach flu karena gejalanya lebih banyak mengenai lambung, stomach. Disebut juga penyakit 24 jam karena lama gejalanya sampai 24 jam.
Baiklah saudara sekalian, ini adalah akhir dari kuliah penyakit infeksi saluran pencernaan bagian ketiga. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di bagian 4.